Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah tentang Petrus memulihkan orang lumpuh. Seorang lumpuh, dia hanya terus berdiam diri di depan gerbang indah, meminta sedekah kepada setiap orang yang lewat dari hadapannya. Dan ketika Simon Petrus datang ke tempat itu beserta dengan Yohanes, ternyata ia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Dan ucapan dari Simon Petrus itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Emas tidak ada padaku, dan apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Sungguh itu menjadi hal yang paling berharga melebihi dari emas. Ketika seorang yang lumpuh diberikan emas, ia hanya akan dapat menikmati dari apa yang diberikan oleh emas itu. Tetapi ketika ia yang lumpuh bisa berjalan kembali, ia akan menikmati banyak hal dalam hidupnya. Dan itulah yang diberikan oleh Petrus kepada orang yang lumpuh itu. Tetapi yang terpenting adalah nama Tuhan Yesus. Ketika kita memposisikan diri sebagai orang lumpuh itu, tentu saudara pernah mengalami penyakit yang besar, yang berat sekali. Dan saudara dinyatakan sembuh dari penyakit itu. Kita mungkin masih mengingat bagaimana COVID-19. Kita semua terpuruk dengan situasi itu. Dan bertanya-tanya, Tuhan, kapan ini akan segera berakhir? Ketika saudara digerogoti oleh COVID-19, saudara mungkin berpikir, aku akan mati. Di manakah kuburanku akan dibuat? Saudara berpikir negatif dan lain sebagainya. Dan mungkin saudara hampir drop luar biasa ketika memikirkan hal tersebut. Tetapi puji Tuhan, kita telah diloloskan dari hal itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sama seperti yang dikatakan dalam nas ini? Ketika ia sembuh, ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Apakah kualitas penyembahan kita semakin meningkat setelah kita sembuh? Ataukah malahan biasa-biasa saja? Terkadang ketika kita sakit, doa kita begitu rohani. Tuhan, kapankah aku sembuh? Sungguh ini menyakitkanku. Dan kemudian setelah kita sembuh, kita lupakan itu semua. Apakah Tuhan harus memberikan penyakit itu, mengizinkan penyakit itu terus kepada saudara, supaya saudara terus rohani? Mengapa? Mengapa terkadang kita tidak menjadi pribadi yang lebih energik lagi untuk memuliakan Tuhan? Selagi kita masih diberi kesempatan, seharusnya kita memuliakan Dia. Karena hal yang terpenting dan paling berharga Tuhan telah berikan kepada kita, melebihi dari kesehatan itu. Apa yang Tuhan telah beri? Keselamatan di dalam Kristus. Bukankah kita harus merayakan keselamatan kita di dalam Kristus? Dosa kita telah diampuni, pelanggaran kita telah dilupakan. Bukankah kita harus merayakan itu? Kita harus selalu datang ke hadapannya, memuji Dia setiap beribadah, setiap hari minggunya. Karena itu adalah kemenangan kita. Marilah kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin dipermuliakan dalam segala hal. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami bersuka cita. Engkau telah menyembuhkan kami dari penyakit yang terbesar, yakni kematian yang selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan yang terpenting dan berharga bagi kami. Engkau telah memberikan anak-Mu mati bagi kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa hidup, memuji dan memuliakan-Mu, benar-benar takluk di dalam penyembahan yang benar.
Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.